Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Hikmah. Ruang sunyi, tempat dunia dibaca sebagai tanda kebesaran, bukan sekedar bangunan dan angka. Pada episode sebelumnya, kita menyaksikan 3 cara manusia menemukan jalan di hadapan alam di Swiss. Kita masuk ke perut gunung melalui terowongan Gotthard Base, di mana kesabaran digali puluhan kilometer demi menjaga permukaan tetap tenang. Di Jepang, kita berdiri di atas laut bersama jembatan Akashi Kaiki. Jembatan yang menggantung di antara angin, gempa, dan ombak. Dibangun dengan rasa takut yang disimpan rapi dalam ketelitian. Dan di Nigeria, kita singgah di Makoko, kota apung yang tidak melawan air, tidak menahannya, tetapi hidup bersamanya dalam keterbatasan yang jujur. 3 tempat, 3 jalan, menembus, menggantung, dan mengapung. Semuanya mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak selalu berarti menaklukkan. Kadang ia berarti menyesuaikan diri. Para arif berkata, siapa yang memahami batasnya, ia telah melangkah lebih jauh daripada yang hanya berlari. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, hari ini perjalanan Cahaya Hikmah berlanjut ke episode ke-6. Kita akan menyusuri terowongan Lærdal di Norwegia, terowongan jalan terpanjang di dunia, di mana gelap dipatahkan dengan cahaya agar manusia tidak kehilangan kesadaran. Kita akan menuju Mesir, berdiri di hadapan bendungan Aswan, tempat sungai Nil dijinakkan, peradaban diselamatkan, namun juga diuji oleh dampak yang panjang. Dan kita akan menatap langit dari Marina Bay Sands di Singapura, bangunan yang seolah melawan gravitasi, simbol kemajuan modern dan pertanyaan tentang batas antara kebutuhan, kemewahan, dan kebijaksanaan. Apakah semua ini adalah tanda kemenangan manusia ataukah undangan halus untuk kembali bertanya tentang adab dalam membangun dunia? Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, tidak semua ketakutan datang dari badai. Sebagian datang dari gelap yang terlalu panjang. Di negeri Norwegia, di antara pegunungan dan fjord yang sunyi, manusia menghadapi tantangan yang tidak keras, namun melelahkan jiwa. Perjalanan panjang dalam gelap, dan dari situlah lahir sebuah terowongan yang tidak hanya dibangun untuk memendekkan jarak, tetapi menjaga kesadaran manusia. Sebelum terowongan Lærdal dibangun, perjalanan darat antara Oslo dan Bergen melewati pegunungan tinggi, jalur berbahaya, dan cuaca yang sulit diprediksi. Musim dingin panjang, salju menutup jalan. Kecelakaan sering terjadi, bukan karena kecepatan, tetapi karena kelelahan dan hilangnya fokus. Norwegia tidak ingin sekadar membangun jalan lebih cepat. Mereka ingin membangun jalan yang lebih selamat. Para perencana bertanya, bagaimana jika bahaya terbesar bukan gunung, tetapi manusia yang lelah? Proyek terowongan Lærdal diprakarsai oleh Norwegian Public Roads Administration, Statens Veg, atau Lembaga Jalan Nasional Norwegia. Namun yang membuatnya berbeda bukan panjangnya semata, melainkan cara berpikirnya. Seorang arsitek Norwegia, Gudmund Grenfell, bersama tim perancang mengusulkan sesuatu yang tidak biasa, yaitu terowongan yang bernapas. Ia menyadari manusia tidak diciptakan untuk menatap gelap selama berjam-jam. Jika jiwa lelah, mata akan ikut tertidur. Maka mereka tidak melawan gelap dengan terang yang menyilaukan, tetapi dengan ritme cahaya. Saudaraku, terowongan Lærdal dibangun selama hampir 5 tahun, menembus gunung sepanjang lebih dari 24 km. Namun keistimewaannya bukan pada angka, melainkan pada detail kecil setiap beberapa kilometer. Cahaya biru dan kuning lembut diciptakan menyerupai langit fajar. Tujuannya sederhana, namun penuh hikmah, menipu rasa lelah, menjaga kesadaran, dan menyelamatkan nyawa. Orang bijak tidak menuntut manusia menjadi kuat sepanjang waktu. Ia menciptakan ruang untuk bernapas. Terowongan ini menghubungkan wilayah Lærdal dan Årland, serta memperkuat jalur antara Oslo sampai Bergen bagi kota-kota kecil di sekitarnya. Perubahan terasa nyata, akses lebih mudah, waktu tempuh berkurang, layanan darurat lebih cepat. Desa-desa yang dulu terisolasi kini lebih terhubung tanpa kehilangan keheningan alamnya. Norwegia tidak membanjiri kawasan ini dengan pusat perbelanjaan besar. Mereka menjaga agar jalan tetap melayani manusia, bukan menelan alam. Hari ini, tahun 2025, terowongan Lærdal masih menjadi terowongan jalan terpanjang di dunia.
Ia berfungsi dengan stabil, dirawat dengan cermat, dan terus menjadi rujukan global dalam desain keselamatan jalan. Banyak negara belajar darinya bahwa solusi terbaik tidak selalu lebih cepat, tetapi lebih sadar. Saudaraku, Laerdal mengajarkan hikmah yang sangat lembut bahwa manusia tidak selalu butuh jalan yang lurus dan terang. Kadang ia hanya butuh cahaya kecil di tengah gelap yang panjang. Allah tidak selalu menghilangkan malam, tetapi memberi fajar agar hati tidak putus. Terowongan ini tidak memaksa manusia menjadi kuat tanpa henti. Ia mengakui kelemahan, lalu merancang keselamatan di sekitarnya. Saudaraku, di dunia yang terus berlari, Norwegia mengingatkan kita bahwa berhenti sejenak adalah bagian dari selamat. Dan mungkin di hidup kita masing-masing, kita juga sedang melewati terowongan panjang. Jika gelap terasa lama, ingatlah, cahaya tidak harus besar, cukup tepat waktunya. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, jauh sebelum manusia membangun bendungan, Sungai Nil telah membangun Mesir. Ia mengalir tenang, namun menentukan segalanya. Ia membawa lumpur subur, namun juga banjir yang tak terduga. Nil adalah rahmat sekaligus ujian, dan selama ribuan tahun, manusia Mesir hidup dengan irama sungai, menunggu, menyesuaikan, dan menerima hingga suatu hari, manusia berkata, kini giliran kami yang mengatur. Pada pertengahan abad ke-20, Mesir menghadapi tantangan besar. Banjir Nil kadang membawa kesuburan, namun sering juga menghancurkan. Musim kering datang tanpa ampun. Listrik dibutuhkan. Pertanian ingin dipastikan sepanjang tahun. Disinilah lahir gagasan bendungan Aswan Tinggi atau Aswan Haidam, menjinakkan sungai demi stabilitas dan kemajuan. Penggagas utama proyek ini adalah Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir saat itu. Seorang pemimpin yang ingin membebaskan Mesir dari ketergantungan dan membawa bangsanya ke era modern. Bendungan ini bukan sekadar proyek teknik, tetapi simbol kedaulatan dan kebanggaan nasional. Saudaraku, pembangunan bendungan Aswan dimulai pada tahun 1960 dengan bantuan teknologi dan tenaga dari Uni Soviet. Gunung batu ditahan, air dikurung, sungai sepanjang sejarah dipaksa berhenti di satu titik. Lahirlah Danau Nasser, salah satu danau buatan terbesar di dunia. Mesir bersorak, listrik mengalir, banjir terkendali, pertanian meluas, seolah-olah manusia telah menang. Namun para arif selalu mengingatkan, ketika manusia merasa berhasil menguasai alam, biasanya ia baru memulai ujiannya. Keberhasilan selalu punya harga. Ribuan keluarga di wilayah Nubia harus direlokasi. Desa-desa tenggelam di bawah Danau Nasser. Sejarah ikut dipindahkan. Candi-candi kuno seperti Abu Simbel harus dipotong dan dipindah agar tidak hilang selamanya. Kota-kota di sepanjang Nil memang terbebas dari banjir besar, tetapi kehilangan lumpur subur alami. Petani mulai bergantung pada pupuk kimia. Tanah menjadi lelah tanpa disadari. Nil tetap mengalir, tetapi jiwanya berubah. Saudaraku, kesombongan manusia tidak selalu berupa kata-kata keras. Kadang ia muncul dalam keyakinan bahwa semua bisa dihitung, bahwa alam akan selalu patuh. Bendungan Aswan mengajarkan bahwa mengendalikan sungai tidak sama dengan memahami sungai. Sedimentasi menumpuk, ekosistem berubah. Delta Nil perlahan tergerus laut karena lumpur tak lagi sampai. Manfaatnya nyata, namun biayanya panjang. Orang bijak menghitung manfaat hari ini. Orang arif memikirkan akibat besok. Hari ini, tahun 2025, Bendungan Aswan masih menjadi tulang punggung energi Mesir. Ia tetap memberi listrik, ia tetap mengatur air, ia tetap menjadi simbol sejarah. Namun Mesir kini lebih sadar. Pengelolaan air dilakukan lebih hati-hati. Diskusi tentang keberlanjutan terus berjalan. Bendungan ini tidak lagi dipandang sebagai kemenangan mutlak, melainkan pelajaran besar bahwa alam boleh diatur, tetapi tidak boleh diremehkan. Saudaraku, Bendungan Aswan mengajarkan hikmah yang berat, bahwa niat baik tidak selalu menjamin akibat baik jika tidak disertai kerendahan hati. Siapa yang menahan air tanpa adab akan ditahan pula oleh akibatnya. Kemajuan sejati bukan tentang seberapa besar yang bisa kita bangun, tetapi seberapa jauh kita mau mendengar peringatan. Saudaraku, Nil tetap mengalir meski kini dengan aturan manusia, dan manusia pun terus belajar bahwa menguasai bukan berarti memiliki,
jika ada satu pelajaran dari bendungan Aswan, maka itu adalah kesombongan terbesar. Lahir saat kita lupa bahwa Allah selalu lebih sabar daripada kita. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, jika gunung mengajarkan kesabaran dan sungai mengajarkan kerendahan hati, maka kota modern sering memuji manusia dengan kemampuan menciptakan keajaiban. Di Singapura, di tepi laut yang direklamasi, manusia membangun sesuatu yang membuat mata menengadah dan hati bertanya, apakah ini kemajuan atau undangan kesombongan yang dibungkus keindahan? Marina Bay Sands lahir dari visi besar pemerintah Singapura pada awal abad ke-21. Singapura adalah negeri kecil, tanpa gunung, tanpa sungai besar, tanpa sumber daya alam melimpah. Yang mereka miliki adalah ketertiban, perencanaan, dan keberanian bermimpi. Pemerintah ingin mengubah kawasan Marina Bay menjadi pusat ekonomi, pariwisata, dan identitas global. Bukan sekedar gedung tinggi, tetapi sebagai simbol untuk mimpi sebesar itu. Dipilih seorang arsitek dunia, Moshe Safdie. Ia tidak diminta sekadar membuat hotel, melainkan menciptakan pengalaman. 3 menara berdiri, lalu disatukan oleh sebuah struktur di atas langit. Kolam renang tanpa batas, seolah air pun lupa bahwa ia harus jatuh ke bawah. Di balik pembiayaan, ada perusahaan Las Vegas Sands dengan visi bisnis hiburan global yang melihat Singapura sebagai panggung baru dunia. Maka bertemulah visi negara, ambisi bisnis, dan imajinasi arsitektur. Saudaraku, pembangunan Marina Bay Sands adalah ujian presisi. Tanah reklamasi harus dikuatkan. Struktur di atas langit harus menahan angin dan beban. Setiap sudut dihitung, dan ketika selesai, dunia terdiam sejenak. Langit Singapura berubah, citra kota terangkat, nama Singapura menjadi pembicaraan global. Ketika manusia mampu membangun keajaiban, ujiannya bukan lagi kemampuan, melainkan kebijaksanaan. Marina Bay Sands mengubah wajah Singapura. Kawasan Marina Bay menjadi pusat ekonomi baru. Lapangan kerja tumbuh, pariwisata melonjak, pendapatan negara meningkat. Namun perubahan besar selalu membawa bayangan. Biaya hidup meningkat, kesenjangan terasa lebih jelas, dan kota kecil harus menjaga jiwanya agar tidak tenggelam oleh kilau. Singapura merespons dengan disiplin kebijakan, perumahan rakyat, transportasi publik kuat, dan kontrol ketat, karena mereka sadar ikon tidak boleh mengorbankan keseimbangan. Saudaraku, kesombongan modern tidak selalu berteriak. Ia hadir dalam keyakinan bahwa langit bisa dibeli, bahwa kemewahan adalah tanda keberhasilan, bahwa manusia selalu bisa naik lebih tinggi. Marina Bay Sands menjadi cermin halus. Apakah kita membangun untuk kebutuhan atau untuk dipuja? Yang berbahaya bukan bangunan tinggi, tetapi hati yang lupa menunduk. Jika keindahan tidak disertai adab, ia berubah menjadi beban jiwa. Hari ini tahun 2025, Marina Bay Sands masih berdiri megah. Ia tetap menjadi ikon, tetap ramai, tetap memesona. Namun Singapura kini lebih matang. Isu keberlanjutan, energi, dan keseimbangan hidup menjadi perhatian utama. Bangunan ini tidak lagi dipandang sekadar kemewahan, melainkan pengingat bahwa kota modern harus menjaga jiwa manusianya. Saudaraku, Marina Bay Sands mengajarkan hikmah yang halus, bahwa manusia boleh membangun tinggi asal hatinya tetap rendah, bahwa teknologi boleh melampaui batas lama asal adab tidak tertinggal. Siapa yang naik tanpa adab akan jatuh oleh kesombongannya sendiri. Saudaraku, ketika langit disentuh dan air mengambang di atas kota, pertanyaan sejatinya bukan seberapa tinggi kita bisa membangun, melainkan seberapa dalam kita mengenal diri. Karena bangunan tertinggi tidak pernah lebih tinggi dari kesadaran manusia. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, pada episode ke-6 ini kita telah berjalan melintasi 3 wajah kemajuan manusia. Di Norwegia, kita masuk ke gelap panjang melalui terowongan El Erdal dan belajar bahwa tidak semua masalah harus dipercepat. Sebagian harus diterangi dengan kesadaran. Di Mesir, kita berdiri di hadapan bendungan Aswan, menyaksikan sungai besar dijinakkan. Rahmat diatur, namun juga melihat bagaimana alam mengingatkan manusia tentang batas kesombongan. Dan di Singapura, kita menatap langit bersama
Marina Bay Sands, bangunan yang menjamah awan, mengajarkan bahwa ketinggian tanpa adab hanya akan melahirkan kehampaan. 3 tempat, 3 pelajaran: gelap yang perlu cahaya, air yang perlu kerendahan hati, langit yang perlu adab. Para arif berkata, kemajuan yang tidak disertai hikmah akan berlari lebih cepat daripada kesadaran. Episode ini bukan tentang menyalahkan teknologi, bukan pula tentang memusuhi pembangunan, tetapi tentang mengingatkan hati bahwa manusia boleh membangun, boleh mengatur, boleh bermimpi tinggi, namun tidak boleh lupa bahwa alam tidak pernah kehilangan ingatan. Jika perjalanan ini menyentuh ruang batinmu, jangan lupa klik like, karena satu tanda kecil darimu adalah energi besar bagi cahaya ini untuk terus menyala. Subscribe dan tetap bersama Cahaya Hikmah, karena perjalanan kita belum selesai. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, pada episode terakhir kita akan menutup perjalanan ini dengan kisah-kisah yang lebih sunyi namun lebih tajam. Kita akan turun ke Derinkuyu, kota bawah tanah di Turki, tempat manusia tidak menantang alam, melainkan bersembunyi darinya, mengajarkan tentang keselamatan, ketakutan, dan kebijaksanaan bertahan hidup. Kita akan melayang di atas lembah bersama jembatan Millau Viaduct di Prancis, jembatan tertinggi di dunia, di mana keindahan, presisi, dan kesombongan halus berjalan di garis yang tipis. Dan akhirnya kita akan pulang ke tanah air, ke Indonesia, tepatnya di Sidoarjo, Jawa Timur, berhadapan dengan lumpur Lapindo, tempat alam berbicara, tanpa metafora, tanpa simbol, tentang akibat, tentang kelalaian, dan tentang harga yang harus dibayar oleh manusia kecil. Apakah semua ini masih bisa kita sebut kemajuan? Ataukah ini adalah cermin paling jujur tentang hubungan manusia dengan alamnya? Tetap bersama Cahaya Hikmah, karena di episode terakhir nanti, kita tidak hanya melihat dunia, tetapi bercermin pada diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.